Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Syakuri dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 6A dengan NIM 037. Saya di sini akan mereview 3 fatwa terkait hukum keluarga Islam yang berada di media sosial untuk tugas UTS Matkul Fatwa dan Jurisprudensi Islam. Nah, fatwa di media sosial ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mufti atau ulama sebagai jawaban atas pertanyaan dari mustafti. Oke, fatwa yang pertama saya dapatkan dari akun YouTube Ummu Haniyah. Tokohnya di sini adalah Ustadz Abdul Somad. Nah, persoalan hukumnya, apakah Islam memperbolehkan kita mengangkat anak dan mengadopsinya menjadi anak kandung? Dan jawaban dari Ustadz Abdul Somad itu, adopsi itu bagus, tapi yang membuat adopsi itu tidak bagus itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu membuat nama anak adopsi itu menggunakan nama yang mengadopsi. Karena memutus nasab itu haram, maka jika hendak mengadopsi anak, maka cari ayah kandungnya. Atau kita sudah berusaha tapi tidak ada ayah kandungnya, maka sebaiknya kita pakai nama bin Fulan atau bin Abdullah. Yang kedua, yang menjadikan adopsi itu tidak baik itu ketika seorang anak yang diadopsi dirawat hingga besar, dan ketika besar statusnya itu tidak mahram, kemudian masih tinggal bersama. Nah, itu harus diwaspadai karena dapat menimbulkan perbuatan zina atau bahkan dari anak angkat menjadi istri. Maka dari itu, jika ingin mengadopsi anak angkat, maka carilah anak dari saudara atau keponakan. Maka nanti setelah dewasa akan menjadi mahram. Yang ketiga, itu yang membuat anak adopsi itu tidak diperbolehkan itu ketika anak adopsi tersebut nantinya dibuatkan surat wasiat untuk seluruh harta daripada yang mengadopsi. Nah, selain hal tersebut, maka diperbolehkan. Nah, di sini fatwa tersebut menjelaskan bahwa anak adopsi itu sebenarnya baik, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan anak adopsi itu menjadi tidak baik, bahkan dilarang. Nah, menjadi tidak baik itu karena poin kedua tadi, menyebabkan kemungkinan mafsadat. Jika dua orang berada dalam satu rumah yang mana itu tidak muhrim, maka itu bisa menjadi dosa karena perbuatan zina atau bahkan yang lainnya. Nah, yang kedua menjadi dilarang karena yang pertama memang sudah dilarang untuk merubah nasab atau memutus nasab. Yang kedua, hak waris atau hak waris anak adopsi tidak punya. Hak wasiat itu paling besar untuk anak adopsi itu 1/3 harta. Nah, selebihnya itu boleh ketika dia merupakan harta hibah. Nah, berdasarkan teori fungsi dari fatwa ini berfungsi sebagai ta'idi, yakni menguatkan kebijakan dari pemerintah yang terdapat pada pasal 39 ayat 1 dan 2 UU 35 nomor tahun 2014, yang mana pengangkatan anak itu hanya boleh dilakukan untuk kepentingan anak dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Ayat kedua itu mengatakan bahwa sebagaimana ayat pertama, itu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Nah, untuk karakter fatwa ini sendiri merupakan non-demokratis ya. Jadi untuk pelaksanaan adopsi itu tidak boleh mengubah nama daripada ayah kandungnya. Kemudian fatwa yang kedua yaitu saya kutip dari akun YouTube NU Online. Tokohnya di sini adalah Habib Muhammad Muthohar. Permasalahan hukumnya ini sering ditanyakan ya, bolehkah menikah beda agama? Nah, argumentasi dari Habib itu pernikahan beda agama ini perlu dirinci. Yang pertama, jika yang non muslim itu adalah calon suami, maka para ulama sepakat bahwa itu dilarang. Nah, jika yang non muslim itu adalah calon istri, maka dilihat terlebih dahulu apakah dia ahlul kitab atau tidak. Jika dia tidak ahlul kitab, maka para ulama sepakat bahwa itu juga dilarang. Nah, jika dia merupakan ahlul kitab, di dalam Al-Quran disebutkan itu diperbolehkan. Namun ahlul kitab di sini itu harus keturunan asli atau pengikut ajaran asli daripada agama Yahudi dan Nasrani yang belum ada perubahan. Nah, kan sekarang zaman sekarang kan sulit untuk mencari wanita seperti itu. Nah, dalam fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah dengan non muslim, dalam konteks ini lelaki non muslim itu mutlak dilarang. Nah, namun untuk perempuan yang non muslim itu kalau ahlul kitab itu diperbolehkan dengan ketentuan ahlul kitab itu
harus itu tadi pengikut agama Nasrani dan Yahudi yang murni. Nah, dalam praktiknya kan dianggap itu tidak dianjurkan karena sulit untuk menemukan wanita tersebut. Nah, bahkan dilarang oleh para ulama karena sekarang kemungkinan besarnya itu tidak ada. Nah, dalam teori fatwa ini tersendiri, fatwa ini dikategorikan sebagai fatwa ta'yidi, yaitu meyakinkan atau menguatkan kebijakan pemerintah, yang mana aturan pemerintah dalam pernikahan beda agama itu dikembalikan kepada agama masing-masing. Nah, dalam fatwa ini adalah konteks agama Islam. Agama Islam melarang pernikahan beda agama ini. Nah, fatwa ini juga bersifat non-demokratis, jadi harus dilaksanakan demikian. Kemudian, fatwa yang selanjutnya itu saya kutip dari akun Al-Bahjat TV. Tokohnya adalah Buya Yahya. Nah, permasalahan hukum di sini itu apakah kalau suami memberikan nafkah dalam bentuk modal usaha yang hasil usaha tersebut dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan istri tidak meminta apapun untuk nafkah dari suami. Nah, apakah itu tidak apa-apa? Argumen dari Buya Yahya seperti ini. Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan istri, bukan istri bekerja atau juga diberi modal untuk istri bekerja. Nah, jika yang bekerja itu istri, maka itu bukan nafkah namanya. Nah, jika ditanya apakah istri itu boleh sebenarnya meminta modal untuk bekerja, jawabannya boleh. Nah, bolehkah istri bekerja? Maka jawabannya boleh dengan syarat. Nah, jika istri bekerja itu kemudian sukarela dan membantu kebutuhan rumah tangga, maka itu baik bagi istri. Tapi kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami. Nah, syarat untuk istri bekerja itu ada beberapa. Yang pertama itu izin suami, yang kedua tidak melanggar syariat Islam, yang ketiga itu pekerjaannya terhormat, bukan mengemis, bukan yang sebagainya, yang keempat itu tidak menjadi sebab meninggalkan kewajibannya sebagai istri, yang kelima itu yang terpenting itu tidak boleh pekerjaan itu membuat dirinya menjadi sombong. Dalam kasus ini Buya Yahya memberikan contoh, dahulu ada seorang wanita yang suaminya juga tidak bisa menafkahi, tapi istrinya itu memiliki harta. Nah, ketika bertanya kepada Rasulullah memberi dua pilihan. Yang pertama, jika tidak dapat menafkahi maka dia boleh meminta bercerai. Yang kedua, istri punya kecukupan, maka istri itu yang mencukupi. Nah, di saat seperti itu istri memiliki pahala yang berlipat-lipat, yakni pahala menyenangkan suami, pahala silaturahmi kepada anak, kemudian pahala sedekah. Nah, pada saat itu wanita tersebut memilih pilihan kedua. Maka dalam analisis ini, fatwa tersebut dapat diketahui jika memberi modal kepada istri itu tidak disebut sebagai nafkah, maka suami masih memiliki tanggung jawab atau kewajiban menafkahi. Namun apabila istri itu sukarela bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal itu dihitung sebagai sedekah dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Jadi fatwa ini berfungsi sebagai fatwa islahi, yakni menguatkan sekaligus mengkoreksi. Nah, menguatkan di sini sebagaimana terdapat dalam pasal 80 ayat 2 KHI yang menegaskan bahwa suami itu wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, koreksi di sini itu tentang pemahaman masyarakat tentang nafkah. Jadi, kalau dalam kasus ini suami yang memberi modal istri itu bukan dihitung sebagai nafkah, ya. Tetap suami memiliki kewajiban menafkahi. Nah, untuk bentuk dari karakteristik fatwa ini sendiri, fatwa ini merupakan fatwa non-demokratis. Jadi, bagaimanapun juga fatwa ini menyatakan bahwa kewajiban untuk menafkahi itu tetap pada suami, tidak bisa bergeser kepada istri. Meskipun istri itu boleh bekerja dan mencukupi kebutuhan suami, itu tidak dianggap sebagai gugurnya kewajiban nafkah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.